Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan siklus batuan. Kalau teman-teman ingin tahu, siklus batuan itu ada 4 tahapan loh. Yang pertama, magma. Yang kedua, batuan beku. Yang ketiga, sedimen. Dan yang terakhir adalah metamorf. Nah, setelah mengetahui tahap-tahapan dari siklus batuan, kita akan lanjut ke pengertian siklus batuan. Nah, teman-teman, jadi siklus batuan itu adalah proses terbentuknya batuan di bumi yang bermula dari magma ke batuan beku dan sedimen, lalu ke batuan metafora dan kembali lagi menjadi magma. Proses yang berulang dan berkelanjutan itu disebut sebagai siklus batuan dan akan terus terjadi serta memakan waktu cukup panjang hingga jutaan tahun. Wah, ternyata lama banget ya teman-teman. Coba deh kalian perhatiin gambar di atas ini. Nah, ini adalah step-step dari siklus batuan loh. Wah, ternyata prosesnya panjang juga ya. Jadi, proses berawal siklus batuan itu dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiringnya berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Jadi, dari proses kristalisasi ini bisa menghasilkan batuan beku. Batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Material hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab pengaruh gaya gravitasi sebelum diangkut oleh agen erosi seperti air mengalir, gletser, angin, atau gelombang. Kemudian partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat larut yang disebut sedimen akan mengendap. Endapan biasanya berubah menjadi batuan sedimen jika dipadatkan oleh beban berat lapisan atasnya atau ketika dilekatkan air tanah yang meresap mengisi pori-pori dan bahan mineral. Jika batuan sedimen terkubur jauh di bawah permukaan bumi serta terlibat dalam proses pembentukan pegunungan atau diterobos oleh massa magma sehingga terkena tekanan, batuan sedimen akan bereaksi pada lingkungan baru dan berubah menjadi jenis ketiga, yakni batuan metamorf. Metamorf terpapar tekanan atau suhu panas yang lebih tinggi lagi, bebatuan itu akan meleleh dan kembali lagi menjadi magma. Berikutnya, siklus akan kembali terjadi dari awal jika magma mengkristal menjadi batuan beku. Dan seterusnya, proses itu akan berulang lagi seperti itu kembali. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti kan tentang step by step dari siklus batuan? Nah, langsung aja kita ke materi yang berikutnya ya. Let's go! Kalau kalian perhatiin, proses pertama siklus batuan tadi berasal dari magma. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti apa sih magma itu, jadi di sini aku akan jelasin kepada kalian, magma itu apa sih? Magma merupakan batu-batuan cair yang terletak di dalam kamar magma di bawah permukaan bumi. Magma di bumi merupakan larutan silika bersuhu tinggi yang kompleks dan merupakan asal semua batuan beku. Selanjutnya adalah batuan beku. Batuan beku atau igneous adalah jenis batuan yang tersusun dari magma mendidih kemudian menjadi dingin dan mengeras. Batuan beku dikelompokkan menjadi 3, yaitu vaneritic, batuan kristalin, ferviritic, batuan mengandung kristal besar, dan avanitic, batuan dalam susunan kristal halus. Jenis-jenisnya adalah granit, mikrogranit, serpentitik, dan granophyre. Tahap ketiga yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah batuan yang terbentuk dari hasil pengendapan karena berbagai kondisi, misalnya material terbawa angin, air, gletser, hingga gelombang. Jenis batuan sedimen dibedakan menjadi 3, yaitu sedimen klastik dari proses mekanik, sedimen non-klastik dari proses kimiawi, dan sedimen organik. Jenisnya adalah riolit, diorit, basalt, dan gabbro. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu metamorf. Batuan metamorf adalah batuan beku atau sedimen yang kembali terkubur ke bagian terdalam permukaan bumi. Batuan metamorf terbagi menjadi 3, yaitu kristaloblastik, xenoblastik, dan granoblastik. Jenis-jenisnya ada marble green, marble pink, slate, dan tiger eye. Teman-teman, ternyata siklus batuan itu ada manfaatnya loh. Manfaatnya seperti bahan bangunan dan bermanfaat sebagai hiasan juga.
Baiklah, sekian materi dari kelompok 2 tentang siklus batuan dan kami ucapkan terima kasih.